Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saya percaya setiap saudara datang di tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Karena kita memiliki Allah yang besar. Karena kita memiliki Allah yang penuh dengan inisiatif. Dia yang datang mencari saudara dan saya. Amin. Sehingga pada akhirnya kita datang menyembah Dia. Kita tidak perlu datang dalam ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata, marilah kita datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Sehingga pada akhirnya kita menemukan pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. We give you all the glory. Thank you Lord. Thank you Jesus. Come on, give him praise for his name. All the glory for your name, Lord. Woo! Tuhan, kami datang kepada Engkau pagi hari ini. Hati kami penuh dengan sukacita. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Engkau Allah yang mencari kami. Engkau Allah yang mengundang kami. Bahkan Tuhan, ketika kami datang dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami datang penuh dengan kerinduan dan keberanian. Karena kami tahu di dalam Kristus Yesus kami menemukan pertolongan kami tepat pada waktunya. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. And everybody say, Amen. Here we go. Put your hands together. Come on. Hey, hey. Sometimes you gotta dance through the darkness, sing through the fire, praise when you don't understand. Sometimes you gotta stand on the giant, worship on the lion's den. Come on, we sing. Sometimes you gotta shout it from the mountain. We sing louder in the butt, trusting that it's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship with the hands in the air. We pray. I'll praise you anyway. Praise, give it praise. In the highest, in the glory. We sing. Praise, give it praise. Come on, come on. We're here. Is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Come on, we give it time. Thank you, Jesus. Woo! We sing. Sometimes you gotta praise in the pieces. Cry on the hill, shout till the Lord please rise. Sometimes you gotta stand on the shackles, praise in the battle. Hey, worship with the hands. We praise. I'll praise you anywhere. Praise, give it praise. In the highest, in the highest. Hey, hey, hey. We're here. In the highest. He is worthy. For He is worthy. He is worthy. Praise, praise, give it praise. In the highest, in the highest. Praise, give it praise. In the highest, in the highest. He is worthy. Yes, He is worthy of all of the praise. Yeah, put your hands together. Come on. Woo! Always sing, faithful all my life. Faithful all my life. Blessings day and night. Countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Faithful all my life. Blessings day and night. Countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Give him praise, give him praise in the highest. Praise, give him praise in the highest.
bagi nama Engkau. Hati kami penuh dengan sukacita, melimpah di hadapan Engkau pagi hari ini. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang sungguh ada dan menciptakan kami. Biar pagi hari ini Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau berikan kami roh yang baru, Engkau berikan kami hati yang baru Tuhan. Hingga pada akhirnya kami mengerti bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang hidup bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, katakan dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Katakan segala pujian, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. We give you all the glory, Lord. We worship you. Katakan Kau pencipta ini, pencipta hidup.
Come on, sing it out. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Ambil waktu ini untuk menyembah Dia. Kaulah yang awal. Yes. Kami mengaku dengan mulut kami. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, Allah yang akhir dalam hidup kami dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. You are the Alpha and Omega. You are the Alpha and Omega. You are. Let's worship. Worship, Lord. Mari jemaat Tuhan, berdoalah dan bermazmurlah.
worship you, Jesus. We want to sing 1,000 hallelujah to you, God. For you are worthy to be praised. Kau layak dipuji, kau layak disembah, Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mau bersandar kepadamu, Tuhan. In the valley, in the mountains, we want to sing hallelujah. Praise be to God our Father. Yes. Praise be to God our Father. We want to sing hallelujah. We worship you, Lord. We honor your name. We worship you, Lord. We sing it out. Who else will rise, cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Say, perhaps creation. Perhaps creation longs to have the words to say. Amen. But this joy is mine. One more time we sing from the top. Who else? Who else will rise right out to worship? Yes, God. Whose glory taught the stars to shine. Perhaps creation. Come on, we sing. Perhaps creation longs to have the words to sing. But this joy is mine, God. But this joy is mine. Come on, every nation, we sing with 1,000 hallelujah. Come on. With 1,000 hallelujah. We magnify your name, Jesus. Magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever. Amen. 1,000 hallelujah. 1,000 hallelujah. And 1,000 more. Jesus, what we sing? Say, who else would die? Who else would die for our redemption? God. Whose resurrection means our right. Come on, we sing. There isn't time enough to sing of all you've done. Come on, we sing. But I have eternity to hallelujah. Come on. With 1,000 hallelujah. We magnify your name, Jesus. Magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah. We declare. 1,000 hallelujah. With 1,000 hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord
Disembah Kau Tuhan, Kau ku sembah. And I exalt Thee. Oh, puji, Kau ku sembah, kami sembah Tuhan Kau. Kau ku Yes Lord, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami puji nama Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang mati bagi kami, Engkau yang mati bagi setiap dosa dan kesalahan kami, dan Engkau yang bangkit dari maut Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan akan masa depan Tuhan. Karena masa depan dalam Engkau sungguh ada, dan pengharapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau, Engkau mulia, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan di Mazmur 96 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang lebih besar dari masalah kami, Engkau Allah yang besar dari penyakit yang kami derita, Engkau Allah yang lebih besar dari tantangan kami yang kami hadapi saat ini Tuhan. Engkau Allah yang lebih besar dari apapun yang kami hadapi itu, apapun yang kami khawatirkan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami khawatirkan Tuhan. Engkau Allah yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami percaya saat kami meninggikan Engkau, Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Dan Engkau menyelesaikan setiap masalah kami. Sebab di dalam Engkau Tuhan, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sungguh bersuka cita. Kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Dan kami bisa diperkenankan untuk mengenal Engkau hari demi hari Tuhan. Dan kami bertumbuh dalam pengharapan, dalam iman, dan dalam kasih karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, merayakan Engkau pagi hari ini. Dan kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami Tuhan, bagi next generation, generasi berikutnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa roh Allah ada pada mereka Tuhan. Roh Allah yang sama, yang membangkitkan Kristus dari maut, hidup dalam hati mereka. Mereka akan berkuasa pada generasi mereka Tuhan. Aku berdoa saat mereka belajar nanti akan firman Engkau Tuhan, mereka akan mendapatkan hati Engkau Tuhan. Dan mereka akan hidup dengan kuasa dan hati yang ada, yang Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan mereka sungguh ada dalam Engkau Tuhan. Ketaatan menjadi bagian mereka Tuhan. Roh seorang murid menjadi bagian mereka Tuhan. Diberkatilah tubuh, jiwa dan roh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga melepaskan bagi guru-guru yang akan mengajar Tuhan. Ada hikmat surgawi, ada kasih yang daripada Engkau yang mengalir melalui hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa sama-sama katakan amin. Amin. Praise the Lord. Happy learning kids. Enjoy your time.
Wow. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Saudara bukan orang asing tempat ini, saudara keluarga, men. Kenapa kita ada dan kenapa kita exist? Kita ada karena saudara dan saya, kita adalah bagian dari keluarga rohani Every Nation di seluruh dunia. Kita ada untuk menghormati Allah, menghormati Tuhan, dan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan kita hidup dengan nilai-nilai inti kita sebagai bagian dari Every Nation. Pertama adalah ketuhanan Yesus Kristus. Kristus adalah Tuhan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas usaha kita, atas pekerjaan dan studi kita. Dan kita hidup dalam nilai yang kedua, yaitu penginjilan. Sama seperti Kristus datang mencari saudara dan saya, demikian juga kita dipanggil untuk mencari orang-orang yang terhilang. Amin. Yang ketiga, pemuridan. Kita dipanggil untuk menjadi murid. Kita dimuridkan dan kita menolong orang lain untuk menjadi murid Kristus. Yang berikutnya, keempat, kepemimpinan. Tuhan berkata adalah kita adalah kepala dan bukan ekor. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang menolong orang lain untuk mengenal Tuhan. Yang terakhir, yang paling penting, kita adalah keluarga. Katakan sama-sama keluarga. Katakan pada orang samping kanan saudara, kamu adalah keluarga saya. Mau susah, mau senang, mau menangis, mau tertawa, kita keluarga. Amin. Dan kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan Tuhan, lihat pujian dan penyembahan kita, mari sama-sama kita meninggikan Tuhan, lihat pemberian kita di rumah Tuhan, lihat persembahan kita, lewat persepuluhan kita. Firman Tuhan di Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah di pelatarannya. Kita memberi di rumah Tuhan karena kita tahu bahwa Dia layak. Dia layak menerima yang terbaik dari apa yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat Engkau yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang kami miliki saat ini Tuhan berasal daripada Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan buat waktu yang baik yang Engkau berikan bagi kami untuk memberi di rumah Engkau. Dan kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa ketika kami memberi di rumah Engkau, karena kami tahu Engkau layak menerima yang terbaik dari apa yang kami miliki. Dan aku berdoa Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati apa yang mereka sedang kerjakan. Ketika mereka bekerja, berusaha, ketika mereka studi Tuhan, aku berdoa, biar Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Dan tangan Engkau yang membuat setiap apapun yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi di rumah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Selamat memberi saudara. Saudara dapat memberi secara tunai maupun non tunai lewat nomor rekening gereja yang tertera di depan. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan bagi kita semua sepanjang minggu ini. Yang pertama, life group. Saya mendorong bagi kita semua untuk melibatkan diri dalam life group. Life group itu bukan hanya sekedar pertemuan mingguan yang kita datangi, tetapi bagaimana kita bertumbuh bersama, kita bisa share tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama dibangun, kita sama-sama dimuridkan, memiliki dasar-dasar yang kokoh
sebagai orang Kristen yang sejati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita terus menjadi bagian dalam life group. Dan untuk informasi, jika Bapak Ibu Saudara memerlukan informasi lebih lanjut tentang life group, bisa menghubungi Bapak Calvin Kaunang maupun staf gereja. Pengumuman berikutnya adalah pertemuan doa mingguan secara online setiap hari Jumat malam jam 7.30 via Zoom. Saudara, ada satu quotes dari D.L. Moody berkata bahwa he who kneels the most stands the best. Mereka yang berlutut, yang banyak berlutut adalah orang-orang yang kuat berdiri. Saya percaya jika gereja ini Evolution berlutut, kita akan kuat untuk berdiri bersama-sama bagi kerajaan Tuhan. Amin. Poin berikutnya adalah Evolution Campus Student Center. Kami sungguh bersyukur buat pemberian Bapak Ibu Saudara, doa maupun dana yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kami percaya jika Student Center masih ada sampai hari ini, itu karena Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mendorong kita semua untuk mari kita sama-sama memberi dari apa yang kita miliki untuk generasi berikutnya, untuk setiap mahasiswa, untuk setiap pelajar. Karena di Student Center ini mereka akan ditolong untuk bagaimana mereka hidup sesuai dengan panggilan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Untuk setiap kebutuhan yang diperlukan, saudara bisa menghubungi Brian sebagai staf gereja. Bapak Ibu bisa memberi benda berupa benda, barang maupun uang. Nah, ini yang di depan adalah sebagian apa yang mereka butuhkan. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberi, mari kita memberi. Karena kita percaya bahwa kita menghargai orang terhilang. Amin. Kita menghargai mahasiswa. Karena itulah nilai dari gereja ini. Dan saat ini, saudara siap untuk firman Tuhan? Saat ini kita akan dilayani oleh pembicara yang luar biasa. Sebagian besar kita sudah mengenal beliau. Pastor Yesi Karawan. Oh maaf, I'm sorry. I'm still human. Ada satu yang lewat tadi Bapak Ibu Saudara. Seminar keluarga, mohon maaf. Seminar keluarga besok hari, cara mendidik anak, yang akan dibawakan oleh Pastor Yesi dan Ibu Neni. Jam 11, katakan jam 11. Jam 11 siang, bukan jam 11 malam. Jam 11 siang, di tempat ini Bapak Ibu bebas untuk mengundang siapa saja. Karena kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mendidik anak yang ilahi, yang berdasarkan atas firman Tuhan. Amin. Jadi jam 11, besok Senin, besok libur saudara. Jangan takut bagi mereka yang kerja. Besok libur, jam 11 pagi, di tempat ini kita ada seminar keluarga bersama dengan Ibu Neni dan Pastor Yesi. Dan lanjut, untuk firman Tuhan kita pagi hari ini akan dibawakan oleh Pastor Yesi. Berikut sekedar review untuk Pastor Yesi. Beliau adalah senior pastor dari Evolution Manado. Beliau dipanggil Tuhan tahun 92 waktu beliau sedang dalam tugas akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau menjawab panggilan Tuhan, datang ke Manado, menjangkau mahasiswa, merintis gereja Evolution Manado yang saudara bisa nikmati saat ini karena beliau merintis, membangun fondasi rohani yang kuat. Sehingga kalau kita bisa ada saat ini, itu karena beliau, amin. Yang kemudian diteruskan oleh gembala kita yang terkasih, Pastor Leopold. Amin. Kita mengasihi Pastor Yesi, kita mengasihi Pastor Leopold. Dan saat ini beliau, Pastor Yesi, adalah discipleship pastor, gembala pemuritan di Evolution Kuningan, Jakarta, dan juga koordinator bidang doa Badan Pekerja Harian Evolution Indonesia. Tidak perlu berlama-lama, kita panggil dengan kasih Pastor Yesi Karawan, Sarjana Teologi.
Terima kasih Bapak Berce. Saya mau saudara salamin kiri kanan saudara, katakan selamat pagi, good morning, morning star. Oke gitu. Siap. Ya senang sekali saya ada di sini di tengah saudara lagi. Sungguh saya merasa satu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih buat Pastor Leopold. Ya, selalu next generation kita itu lebih baik. Amen. 10 times better. Tadi saya naik di atas anak Pak Ferdi, wah bagaimana keadaan? 10 times better. Wah luar biasa. Memang anak-anak kita harus lebih baik daripada kita. Amin. Pak Opol jauh lebih baik dalam kondisi sebagai hamba yang sungguh-sungguh punya hati gembala buat saudara. Ya, dan kita bisa melihat buahnya hari ini. Bu Lenda, ya luar biasa. Anak-anak mereka semuanya luar biasa. Kiki, Fedli, Jos, ya Kiki sudah punya anak juga. Wah, jadi Pak Opol sudah betul-betul senior dari saya. Sudah Pak dia kata, kita belum. Senang sekali, baik, terima kasih. Wah, saya lihat Pak Heri itu. Mana Pak Heri tadi? Pak Tobing? Begitu kan. Oke, senang sekali, terima kasih. Oh, Pak Heri sana. Wah, ini orang-orang tua kita juga ya. Dan saya bersama kali ini dengan istri saya, Bu Neni. Saudara sudah kenal juga Ibu Neni. Dua anak saya, Shannon tadi, yaitu Shannon, Pin Pujian, dan Sharon. Ya, jadi kami 3 shepherd nggak sempat hadir, belum bisa hadir hari ini. Karena shepherd lagi yang bungsu, lagi studi di Roma, Italia. Ya. Dan nanti bagaimana sih mendidik anak itu, di situ nanti kita akan ceritakan mengenai bagaimana mereka bertiga kami besarkan ya sebagai tanggung jawab yang Tuhan berikan titipan kepada kami untuk anak-anak kita yang adalah harta kita. Amin. Lebih daripada pekerjaan, keuangan, pendapatan yang saudara dapat. Anak cucu saudara adalah warisan abadi yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Nah, berlama-lama saya mau preaching, ya saya lebih santai di sini ya, enak ya. Like a family. Ya memang family kita. Ya. Nah, saya ambil satu topik yang kami lagi bawa di Jakarta dan kebetulan saya khotbahkan ini, desain. Kita kembali dulu. Kita didesain for relationship. Desain manusia kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita sudah didesain Tuhan sedemikian rupa sehingga saudara berkeluarga, punya suami, istri, dan anak-anak. Demikian juga Allah kita, Allah Tritunggal mendesain kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di mana mereka adalah satu, saudara. Hakikatnya Allah punya 3 pribadi. Saudara dan saya, kita didesain hari ini sebagai keluarga Allah. Amin. Selain saudara punya family, saudara didesain Tuhan as a spiritual family. Keluarga Allah yang kita sebut gereja. Tuhan sudah mendesain saudara. Bagaimana caranya kalau didesain? Berarti Tuhan yang atur. Amin. Tuhan yang create semuanya. Tuhan yang menempatkan saudara kita semuanya di tempat ini. Sebagai apa? Ditaruh di mana? Di pelayanan di mana? Tetapi inilah rencana Tuhan buat saudara. Tuhan yang menempatkan saudara. Jadi jangan saudara seperti orang bingung. Kenapa saya ada di sini? Untuk apa saya ada di gereja ini? Saya bikin apa di sini? Tuhan sudah desain saudara. Saudara harus mendengar, saya mau berikan sesuatu. Kalau saya sebagai mata, maka saya akan berfungsi sebagai mata untuk melihat. Kalau saya sebagai telinga, saya akan mendengar. Kalau saya sebagai tangan, saya akan melakukan pekerjaan tangan. Semuanya kita diberikan sesuatu dari Tuhan. Tidak ada yang tidak. Amin. Dan jangan kecewa kalau itu cuma satu. Tuhan mau kita setia dengan perkara kecil. Amin. Jadi itulah relationship. Kita didesain untuk membangun hubungan. Hubungan satu dengan yang lain. As a family, di mana ada pastor, ada orang tua rohani. Hubungan dengan orang terhilang yang di luar. Ya, begitu banyak orang mencari Yesus, mencari Tuhan. Dan hubungan dengan sama orang percaya, saudara. Jadi itulah desain daripada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bagi follow Jesus. Nah, didesain kita untuk follow Jesus, mengikuti Yesus. Sekali lagi, bukan mengikuti agama. Beda ya. Semua agama mengajar perbuatan baik.
Tapi Yesus berkata, I am the way, I am the truth, I am the life. Amin. Tidak ada seorang dapat melihat Bapa kalau tidak melihat aku. Akulah dari surga. Dia datang ke surga buat akses supaya saudara bisa naik ke surga. Dia mati, saudara, supaya saudara boleh dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Itu Yesus. Jadi kita orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi karena itu kita mengikuti Yesus, kita jangan menjadi orang-orang yang mengundurkan diri. Dunia ini sadis, kejam. Kita ditempa di dunia ini. Dunia ini seperti laboratoriumnya Allah. Seperti labnya Tuhan, laboratoriumnya. Saudara merasakan dinamika kehidupan. Kadang senang, kadang gak senang, kadang uangnya baik, kadang gak baik, kadang merosot. Amin. Terus ada pergesekan cekcok suami istri. Wah, jangan tonjok-tonjokan saja. Amin. Ya, itu normal, itu biasa, itu dinamika daripada kehidupan kita. Tapi Tuhan sudah mendesain kita dari awalnya, dari Firdaus, dari Eden. Sudah didesain Tuhan manusia untuk hidup, menikmati, enjoy kehidupan ini. Di mana Allah mendesain semuanya, kemudian berikan manusia. Jadi manusia sebenarnya tinggal menikmati hasil karya Tuhan. Amin. Dia menikmati semuanya. Tapi dituntut dari manusia untuk mereka hidup taat kepada Tuhan. Amin. Taat kepada Allah. Allah memberi perintah kepada mereka, memperingati mereka. Memberikan nasihat kepada mereka. Hei, semua ini buat kalian. Ya. Tapi mengenai satu pohon itu, jangan kamu makan buahnya. Karena pada hari yang kau mau makannya, kau mati. Nah ini kelihatannya sederhana, tapi ini perintah untuk ketaatan manusia. Allah tidak setir manusia seperti robot dari remote dari surga. Tapi dia melihat ketaatan. Inilah hati daripada Tuhan. Dia ingin supaya manusia itu menghormati dan mengasihi dengan hati yang baik kepada Tuhan. Tahu apa yang harus dia lakukan buat Tuhan. Jadi manusia dirancang sebagai kekekalan. Kekal sampai selama-lamanya. Itu hati Tuhan. Dia mau terus hidup terus sampai selama-lamanya, memang kekal. Dirancang kekal. Tetapi iblis enggak suka, saudara. Setan enggak suka, dia tidak mau rancangan Allah ini terjadi. Amin. Dia menghancurkan, dia menggoda terus manusia dan akhirnya digoda untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dengan segala tipu dayanya, iming-imingnya. Dan manusia perempuan itu melihat, wow, dia melihat keinginan matanya timbul. Timbul keinginan dagingnya. Wah, kalau saya makan rasanya seperti apa? Oh, saya akan seperti Allah. Dia mulai pride, dia mulai kesombongan dia. Dan 3 hal ini menjatuhkan manusia. Dan pada saat itu karena ketidaktaatan, mereka keluar dari Eden. Tetapi Tuhan mencari mereka. Amin. Jadi dosa, karena dosa ketidaktaatan manusia, kita semuanya masuk ke dalam dosa. Tapi Tuhan itu baik. Jadi konsekuensinya adalah dosa, mereka dibuang. Tapi Tuhan tidak kalah dengan konsekuensi. Sebab dia membuat, saudara. Amin. Dia mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Manusia malu, dosa membuat kita malu. Dosa membuat kita bersembunyi. Dan tidak mau bertemu dengan orang lain. Takut menghadap Allah karena dosa. Dia sembunyi, tapi Tuhan mencari mereka. Tanda Tuhan itu kasih. Amin. Tuhan tidak pernah menghakimi orang berdosa. Jangan saudara pikir Tuhan seperti manusia, kalau ada yang berdosa, ada yang salah disekik. Wah, kamu gak layak menghadap aku. Enggak, Yesus tidak seperti itu. Allah yang kita sembah tidak seperti itu. Dia penuh dengan kasih karunia dan anugerah buat kita. Karena dia selalu mengatakan, datanglah kepadaku hai kamu yang letih. Kamu yang letih dengan masalah, kamu mungkin yang sudah berdosa. Datanglah kepadaku, jangan ke yang lain. Karena hanya aku yang memberikan kamu kehidupan. Aku akan memberikan kamu kelegaan. I am the way, I am the truth, I am the life. It's Jesus. Luar biasa kan saudara? Saudara harus bangga. Karena itu untuk apa kita mengundurkan diri? Ketika saudara punya masalah, saudara punya problem dalam hal keuangan, dalam semua istri, mendidik anak, apapun itu. Jangan mundur. Ada jawaban yang pasti yang tidak pernah berubah. Ada pada Yesus. Dia yang memberikan kehidupan dalam keluarga saudara. Follow Jesus. Amin. Kita akan baca ayat tema bacaan kita ada di Yohanes. Yohanes 6. Ya, Yohanes 6 kalau saudara lihat ayat 53 sampai 71, tapi saya tidak akan baca semuanya. Tapi sebenarnya kalau saudara tertarik, saudara baca seluruh perikop dari Yohanes 6 ini. Ya,
Kemudian di ayat 25, ya, di sini dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang di pasal 1. Jadi orang makan, saudara, pesta luar biasa. Kemudian orang terus mengikuti Yesus karena makanan. Ya, karena makanan. Jadi tidak apa-apa, makan itu baik. Yesus memberi makan, student center itu baik. Amin. Penting-penting. Perlu ada makan-makan, apalagi budaya kita. Amin. Di sini, ya toh, meja makan menjadi tempat yang baik untuk kita bercerita, ngobrol, ya saling menasihati, saling mengampuni. Ya, anak-anak kita nasihatin apa yang harus mereka terjadi, bagaimana mereka menghadapi sekolah mereka. Ya, di meja makan saya selalu lakukan itu. Nanti saudara hadiri besok. Yesus memberi makan 5.000 orang dan orang-orang tertarik, saudara. Mereka datang, wow, lapar lagi, lapar lagi. Tapi kan lapar lagi, masa tiap hari mau KKR 5.000 orang? Amin. Biarlah. Saudara, saya rasa, dan tidak usah takut mengenai suplainya. Satu anak saja membawa bekal 5 roti 2 ikan kan. Luar biasa. Tapi direstui Tuhan, diberkati Tuhan, bisa memberi makan. Itu 15.000 orang kira-kira. Nah, setelah itu mereka mengikuti Yesus. Orang banyak mencari Yesus. Dan Yesus akhirnya di ayat 25 dia mengatakan, akulah roti hidup. Nah, ini akan kita belajar mengenai roti hidup. Siapakah roti hidup itu? Ya, kalau kita lihat, kita baca ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, ini statement yang cukup orang pada waktu itu bingung apa yang dia katakan. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan seperti roti yang telah dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Artinya bahasa gini, ini serius ya. Yang saya mau bagikan. Lebih daripada kemarin saya buat mujizat 5.000 orang makan. Ini hal yang lebih serius daripada makanan jasmani. Yang 5.000 orang makan kemarin. Ini hal yang lebih serius daripada itu. Listen, dengar baik-baik. Yesus berkata kepada orang-orang ini. Ya, seperti itu. Ya. Bahwa jika kamu tidak makan daging dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Kalau hidup yang kemarin bertahan 1-2 hari, paling 3 hari, ya paling tinggi 40 hari kalau saudara tidak makan kurus. Setelah itu sudah perlu makan lagi, amin. Tapi ini sampai kekekalan, saudara, yang Yesus mau bagikan. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan seperti roti yang telah dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup apa, saudara? Selama-lamanya. Ini beda. Ini bukan seperti mana di dalam konsep perjanjian baru, di mana mereka makan roti itu. Dan kemudian mereka lapar lagi. Mereka menunggu-nunggu lagi. Mereka berharap ada mujizat lagi. Tapi kemudian akhirnya mereka buat lagi hal yang sama. Terus seperti ini. Yesus bilang beda. Bukan roti itu. Tapi yang dimaksud Yesus mengenai roti hidup itu adalah tubuhnya. Amin. Jadi kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu akan hidup selama-lamanya. Kembali, desain. Ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita menjadi satu dengan kematiannya, dengan kebangkitannya. Yesus sebagai Tuhan. Ya. Kita percaya kepada firman-Nya. Inilah makanan kita. Makanan Yesus melakukan firman Tuhan kehendak Bapa. Makanan kita adalah firman Tuhan setiap hari. Karena yang lain, saudara, bisa mati. Orang Israel makan mana, mereka mati. Tapi Yesus berjanji, kalau kamu makan dagingku, minum darahku, kamu akan mengalami kehidupan selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Sampai di mana? Itulah kembali rancangan dari mula. Bahwa Tuhan datang menggenapi, saudara, karena manusia jatuh dalam dosa. Di Kejadian 3:15, penginjilan pertama proto-evangelion itu mengatakan bahwa dia akan datang ke dunia ini, dia akan mati buat kita, saudara. Supaya kembali rancangan mula-mula, plan A dari Tuhan yang mula-mula manusia itu hidup dalam kekekalan, menikmati semuanya yang digagalkan oleh iblis, kemudian dipulihkan oleh Tuhan di Golgota. Dengan catatan ini akan kekal sampai selama-lamanya. Barang siapa percaya peristiwa Golgota, barang siapa percaya kematian dan kebangkitan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka kembali yang ini secara kekekalan dia akan mengalami hidup yang kekal. Di mana itu? Di Yerusalem baru. Maukah saudara sampai di sana? Mau kita semua, saudara. Amin. Kita mau sampai di sana. It's Jesus.
Dan Tuhan tidak pernah bohong. Ya. Tapi kita bukan cari agama, harus cari Yesus. Christianity without Christ is nothing. Kekristenan tanpa Kristus nol besar. Amin. Kita cop, tidak ada Kristus. Begitu banyak orang bercerita tentang Yesus, ceritakan tentang Yesus, khotbahkan tentang Yesus. Tapi kapan dia punya hubungan dengan Yesus? Kapan dia pernah berbicara dengan Yesus secara pribadi? Berbicara tentang Yesus berbeda dengan saya berbicara pribadi dengan Yesus. Beda. Amin. Beda. Dan ini Yesus mengatakan kalau kita mau jadi satu dengan dia, kita harus berbicara dengan dia. Dia harus menjadi satu dengan kita. Waktu kita makan firman ini menjadi roti hidup buat kita. Ada rohnya dalam diri kita. Orang yang ditandai sebagai anak Tuhan ketika rohnya ada dalam diri saudara. Dan ketika Yesus akan meniupkan sangka kalanya, kita mengalami pengangkatan dari Tuhan. Hanya dia yang punya roh Allah dalam dirinya. Di luar itu saudara tinggal. Luar biasa saudara. Yesus berkata, engkau akan mempunyai hidup. Bukan mana, akulah roti hidup itu. Akulah roti hidup itu. Darahku tertumpah sebagai minuman sungguh-sungguh. Supaya engkau mengalami darah perjanjian, ikat janji. Jadi Allah covenant, ikat janji kepada manusia. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia ikat janji kepada saudara. Ikat janji dalam pernikahan saudara. Ikat janji dengan anak-anak cucu saudara. Saudara tidak bisa kemana-mana. Karena saudara sudah ikat janji dengan Tuhan. Sekalipun Adam itu jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan sudah buat ikat janji dengan Adam. Jadi Adam tidak bisa kemana-mana. Iblis berusaha untuk menghancurkan, untuk merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga dia berdosa. Tapi saudara lihat, karena Tuhan ikat janji, Tuhan covenant. Tuhan tetap cari Adam dan Hawa. Walaupun harusnya mereka menerima konsekuensi. Karena Tuhan yang berkata, maka harus konsekuensi itu terjadi. Tetapi dia tidak kalah dengan konsekuensinya. Karena dia sendiri yang berkata, dia ikat janji. Dia tidak larikan Adam kemana-mana. Amin saudara. Jadi kalau saudara pertanyaan, kira-kira itu Adam masuk surga atau enggak? Nah, pernah saudara berpikir seperti itu? Hah? Di surga dia enggak dia? Tidak Pak Pendeta. Iya. Tuhan ciptakan, amin. Masa kayak barang rusak? Tuhan ini tidak ciptakan kayak jam, weker, garansi 1 tahun, 2 tahun, udah rusak, servis, kemudian nanti jalan sendiri. Tidak ada, di luar itu 2 tahun ditanggung, tidak ada garansi. Kalau Tuhan ciptakan saudara, Tuhan create desain saudara, sampai selama-lamanya dia garansi hidup saudara. Asal saudara percaya, saudara punya kartu garansi dong, amin. Kalau ada kartu garansi bagaimana mau diservis garansi? Amin. Tapi kalau saudara punya nama dicatat dalam kitab kehidupan ada garansi saudara. Iblis berusaha untuk mendakwa menghukum saudara. Ini orang berdosa dia akan seperti ini. Tapi dia sudah terima aku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Namamu dicatat dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan tidak pernah hapus. No way. Apapun kejadian itu. Kecuali saudara mau turun dari bis. Dia driver, dia jurumudi, dia akan bawa saudara sampai ke surga. Saudara bilang, aku bosan, aku mau turun. Kayak Yudas, saya turun aja, enggak apa-apa. Ya goodbye, masa kita mau tinggal hanya karena satu orang ini. Dia jalan terus, bis akan jalan terus. Amin. Jadi jangan mundur. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ini baru pra intro. Apa kita berlama. Sudah tahan sampai jam 3. Haleluya. Orang kalau suka belajar pasti bilang haleluya. Kalau suka makan dia lagi, aduh coba. Sebelum dia makan dia berhenti. Ada 5 roti. Nanti kita bahas ini, amin. Dan 2 ikan manta. Saudara, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Maksud saya begini, banyak orang berusaha hidup dalam keagamaan yang taat. Tapi mereka tidak bertemu Yesus. Betul nggak? Ya? Banyak orang berusaha, tapi saudara, saya nggak tahu bagaimana kejadiannya saudara bisa bertemu Yesus. Mungkin sambil lalu, mungkin ya kebetulan. Tapi buktinya saudara ada di sini kan? Saudara ada di sini.
Saya juga waktu terima Yesus, waktu saya masih mahasiswa, saya nggak mengerti kenapa juga saya angkat tangan. Tapi nggak tahu. Pokoknya saya nggak berarti di firman Kisah Rasul 2, saya angkat tangan saja. Tapi hati saya, kayak saya harus benar nih pendeta nih, terus saya angkat tangan. Bertobatlah kira-kira begitu. Bertobat, saya nggak mengerti juga apa itu bertobat. Pokoknya ya saya berdoa saja. Tapi mulai dari itu sampai sekarang, setelah dalam proses hidup ini, saya belajar mengenal Yesus. Saya juga jatuh bangun. Ya, namanya manusia. Apalagi anak muda waktu itu. Ya, tapi saya belajar makin lama makin mengenal Tuhan. Amin. Anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak. Waktu mereka kecil, mereka cuma tahu hati terpaut. Dan mereka belum kenal. Tapi makin lama, makin besar, makin dewasa, dia mengenal siapa bapaknya. Amin. Dia mencintai orang tuanya. Dia menerima orang tuanya apa adanya. Orang tuanya menerima dia apa adanya. Apalagi orang tua terima anak. Demikian pun Yesus. Dia tidak pernah buang dan hukum saudara. Jangan pernah mau dikalahkan oleh perkataan setan, perkataan iblis, dan perkataan kau tidak layak. Kau berdosa. Kau berdosa. Coba lihat, kau berdosa. Baru 1 jam yang lalu kau berdosa dalam pikiranmu kan. Kamu tidak berzina dalam hatimu. Mari Jo pilih bro. Mari Jo gereja nyanda. Dalam hati kita berdosa kasihan. Nenek tahu baru 1 jam lalu kita bikin dosa ini. No way. Amin. Kalau masih ada kata hati seperti Tuhan selalu mencari, come to me, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di mana ada Allah seperti itu? Murahankah dia? Tidak. Tidak murahan, tapi dia penuh dengan kasih karunia. Saudara, atau saudara mau Allah yang jahat? Enggak mau kan? Murahankah kekristenan? Tidak. Karena dasarnya kasih. Saya mencintai Allah, saudara mencintai orang tua saudara karena saudara mengasihi orang tua saudara. Amin. Bukan karena saudara anaknya itu betul, tapi karena kasih. Status anak, tapi karena saudara mengasihi. Seperti itu. Jadi kita ada karena memang kasih karunia Tuhan. Mulai dari saat itu, waktu dia bilang akulah roti hidup, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak pergi juga? Ini murid yang banyak, tapi dia punya 12. Kamu juga mau pergi yang 12 ini? Jawab Simon Petrus. Ini Simon yang berapi-api ya. Sadis orangnya. Nelayan yang wah, betul-betul hati nelayan. Kalau potong dia potong ikan. Bukan potong orang. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Nah, saudara lihat. Engkau memiliki perkataan yang hidup dan yang kekal. Kepada siapakah kami akan pergi? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana bilang begini. Tuhan, kata Simon Petrus, kepada siapa lagi kami harus pergi? Perkataan Tuhan mempunyai hidup sejati dan kekal. Firman. Jadi dia sungguh merasakan hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Di mana kita akan pergi? Saudara pernah begitu merasa begitu? Punya banyak masalah terus, aduh capek ini, menghadapi situasi capek sudah. Rasanya kita mau lari ini dari gereja ini. Kita mau lari dari Tuhan, kemana le? Saudara boleh lari bersembunyi kemana-mana. Amin. Tapi tidak saudara Tuhan tahu. Amin. Saudara boleh bersembunyi kemana-mana. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara tidak bisa lari kemana-mana. Amin. Saudara frustrasi, saudara mau apa? Tuhan tetap lihat saudara. Dan dia selalu panggil, dia selalu menunggu. Dia seperti ya perumpamaan bapak menunggu anaknya itu, seperti itu. Dia tunggu depan pintu, kapan anakku pulang ini yang terkasih. Dia bikin dosa, senang-senang dia lupa, tapi bapak ingat terus kapan dia pulang. Begitu saudara Tuhan Yesus. Sehingga waktu anaknya balik merespon dia perlu, anaknya dia bikin pesta. Itulah orang terhilang. Dan kita ini sedang terhilang di dunia ini. Begitu banyak orang terhilang di dunia. Bawa mereka kepada Kristus. Bapa menunggu mereka. Amin. Engkau yang kudus dari Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka. Bukanlah aku sendiri yang telah memilih kamu. Yang ke-12 ini. Tuhanlah sudah memilih saudara. Amin. Jangan menjual Tuhan hanya karena keinginan daging seperti itu. Itu yang dibuat oleh sang Yudas. Jangan saudara. Nah. Akulah roti hidup. Ayat 35-36. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Kalau saudara sungguh-sungguh bertemu Yesus, saudara sungguh-sungguh bertemu Tuhan, saudara tidak akan kemana-mana itu. Amin. Saudara tidak akan kebaktian hari Minggu 7 kali dari gereja A ke gereja B, ke C, ke D, ke F. Tidak akan. Itu ketidakpuasan manusia. Kenapa dia tidak puas? Pertanyaan kenapa tidak puas? Kenapa tidak kenyang? Mungkin bukan makanan yang benar kamu dapat. Hanya agama. Tapi kalau saudara bertemu Yesus sungguh-sungguh, saudara akan puas dengan Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain. Amin. Dia kepala gereja. Saudara akan serius dengan Tuhan. Even saudara sakit, saudara tidak bisa ke gereja. Saudara tetap bertemu Tuhan kok. Saudara tetap ibadah kok dengan Tuhan. Saya nggak bisa terkapar, tetap ibadah dengan Tuhan. Iya. Saudara akan puas dengan Tuhan. Yesus akan lawat saudara. Oh, saya tidak bisa menikmati pujian seperti ini. Yesus akan lawat secara pribadi. Karena saudara dapat makanan yang baik, yang benar. Di mana itu? Firman. Amin. Dengar khotbah baik, dengar khotbah saya. Amin, amin. Tapi baca firman, itulah makanan hidup buat saudara. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, namun kamu tidak percaya. Nah, begitu banyak orang pada zaman sudah melihat Yesus. Buat beri makan 5.000 orang. Ikut Yesus. Tapi mereka tidak percaya. Ragu-ragu. Saudara bayangkan ya. Kalau murid-murid bersama dengan Yesus. Kan dia manusia. Ya, manusia ya. Manusia 100%. Ini Yesus. Allah yang menjadi manusia. Tapi dia hakikatnya adalah Allah. Tapi pribadinya dia manusia. Sama seperti saudara dan saya, berdarah dan mati. Yang membuktikan bahwa dia Allah apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Manusia tidak bangkit, amin. Nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi dia tidak bangkit karena kekuatannya. Itu bedakan dia Tuhan. Dia Allah. Karena dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Dan dia akan datang kedua kali. Itu Tuhan. Terus Elia dan siapa? Ya terangkat saja. Dia beda dengan Yesus. Nah saudara, ini yang terjadi dengan Tuhan. Yesus mau mengatakan, tapi kamu tidak percaya. Masa sekian lama? Waktu dengan murid-muridnya. Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup dari surga. Dan mereka murid-muridnya bilang begini. Guru, tunjukkan kami jalan ke situ. Kemana jalan itu pergi? Tuhan bilang, Filipus, telah sekian lama kamu mengikuti aku. Masa kamu tidak mengenal aku? Karena mereka tidak percaya. Ini manusia biasa. Manusia saudara. Mana bisa kita percaya? Kalau sekarang kita percaya Yesus. Ada lagi DP film. Amin. Dulu tidak ada. Karena mereka pikir Mesias itu bukan gitu. Mesias itu yang mereka nantikan orang Israel. Turun dari surga mungkin naik kuda. Akulah Mesias. Kira-kira begitu ya. Langsung orang Israel semua. Mesias. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Inilah yang dinubuatkan oleh para nabi. Imam-imam berdiri. Inilah yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Marilah kita bersujud dan beri hormat kepadanya. Kan begitu. Tapi ini lahir di mana? Kandang domba. Besai lagi itu kandang. Mana ada Tuhan lahir di situ? Masa jadi murahan sekali itu Tuhan? Betul kan? Jadi orang gak percaya. Tapi Yesus berkata seperti itu. Kamu gak percaya ya? Tapi memang saudara, murid-muridnya setengah percaya. Mereka ikut-ikut saja. Ya itu tadi. Percaya kayaknya enggak, tapi enggak tahu kita hati melekat sama ini nyong satu no. Kita ikut saya dia terus kemana? Yo ikut. Begitu kan? Ikut. Ah, memang dia kita ikut. Ayo kita ikut dia saja. Setengah percaya tapi. Sebenarnya begitu. Yakobus itu saudara Yesus. Ya, saudara Yesus itu. Saudara Yesus. Dia takut saudara. Dia ragu. Dia nggak percaya bahwa saudaranya ini Tuhan. Nah saudara lihat. Saudaranya takut. Ragu. Sebenarnya mereka itu ikut ragu-ragu. Jadi kalau saudara sini masih ragu-ragu juga. Ikut saja. Iya betul. Saudara kayak ragu dong. Masa kita keuangan murah marit naik turun. Betul kan dia Tuhan kayak ini. Masa dia aduh ini sama dengan 5.000 orang dikasih makan. Yesus bilang. Karena ngoni dapat makan 5.000 orang toh, tapi kita tahu ngoni ya, ngoni ikut kita karena mau makan lagi toh, itu bahasa hari-harinya, bahasa Manadonya. Tapi kita akan kasih ngoni makanan supaya ngoni tidak lapar dan haus lagi. Adakah itu guru? Ada. Inilah
Dora bilang, masa? Nah, sudah dikasih, masa? Eta, masa? Tidak mungkin dong. Gitu. Sama Yesus begitu juga, saudara. Mereka setengah percaya. Jadi di mana mereka percaya bahwa dia adalah Tuhan? Kapan? Waktu dia mati, dia percaya dia Tuhan. Kecewa kan? Banyak mundur, profesi kembali, nelayan. Mereka mau kecewa, mati kok dia kita pe guru. Ternyata Pet, dia manusia kok teh. Aduh, manusia kok dia. Dia bilang, Mar, kita orang pe hati kan tetap cinta dia. Mudah-mudahan siapa tahu dia bangkit loh. Benar saudara, waktu Yesus bangkit, menampakkan diri. Apalagi waktu dia terangkat ke surga, ratusan orang menyaksikan. Semua yang tadi mundur iman yang setengah-setengah langsung 100.000% naik. Dia Tuhan. Di situ mereka mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah. Baru mereka percaya. Nah, setelah dia naik ke surga. Nah, saudara sudah tahu cerita itu. Kalau saudara kurang percaya, bagaimana bisa jadi cerita? Masa kita saudara mau bilang kita sama seperti orang dulu, kita masih ragu-ragu. Sudah percaya itu kan? Tapi kehidupan ini percaya, masih ada dinamika. Jangan mundur sama Yesus. Amin. Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Saudara seperti itu. Masa kamu tidak percaya? Ya. Dalam bahasa asli, konteks asli, kamu tidak percaya. Ini sama dengan kata kerja. Ya. Pistos. Dia juga kata sifat. Artinya begini. Bahasa ini mau bilang seperti ini. Saudara harus konsisten percaya apapun keadaannya. Jangan mencela-mencela apapun keadaannya. Tetap percaya walaupun kamu kurang mengerti. Tidak mengerti sekalipun tetap percaya. Dialah Tuhan. Dialah yang menjamin menggaransi hidup saudara. Walaupun keadaan saudara murat-marit tetaplah percaya. Itu bahasa aslinya. Amin. Tetap percaya. Tapi pendeta Bapak, saya mau bilang tidak, tapi Tuhan tetap percaya. Oh iya percaya kata. Iya, nah, percaya aja. Nah masalah Tuhan dia bilang, ngana ini cuma di mulut dong. Tuhan tahu saudara, amin. Dia kenal saudara. Dan one day pasti saudara akan sungguh-sungguh percaya kepada dia. Makin saudara mengenal Tuhan, makin saudara masuk dalam tantangan, rintangan. Waktu saudara dapat miracle, dapat mujizat, percaya saudara makin lebih kuat. Orang yang masuk dalam masalah berat kemudian Tuhan angkat dia bilang, wah saya percaya sungguh-sungguh. Tapi baru kecil-kecil, tolong Tuhan. Ah biasa kok cetek itu, memang dia penolong kita. Dia ada savior. Kita tenggelam sedikit, hei angkat dong. Tapi saudara sudah mau tenggelam, mau betul-betul mau mati baru diangkat. Aduh untung, nah itu saudara percaya sungguh-sungguh. Ya. Jadi roti hidup itu metafora. Ya, hanya metafora. Siapakah orang ini saudara? Siapakah dia? Akulah roti hidup. Roti kehidupan yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Siapa saja makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Maukah saudara ikut Yesus sungguh-sungguh? Saudara itulah Tuhan. Waktu dia berkata, akulah roti hidup itu. Ya, dalam bahasa konteks Yunani, dia mengatakan, saudara lihat sana ya. Saya bisa lihat. Ego emi. Ho artos. Ho son ho ek. Oranos katabas. Ini merujuk sama yang di bawah bahasa Ibrani. Saudara. Ehye ashir ehye. Waktu dia bilang akulah roti hidup itu. Ego emi itu orang Israel persis percaya yang bisa mengatakan ego emi itulah Tuhan. Tuhan. I am who I am. Itu merujuk kepada Ehye, Asyir Ehye. Ya kalau kuning bacanya dari kiri ke kanan, kalau yang biru Israel itu baca dari kanan ke kiri. Ego emi. Sama saudara. Bahwa akulah Tuhan. Tuhan, akulah roti hidup, akulah itu yang ada sebelum dunia ada. Aku ada sebelum mana itu ada. Dan aku ada sekarang, dan selama-lamanya ada, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan. Itu Allah.
Alfa dan Omega. Tidak pernah ada yang dia tidak bukan diciptakan, dia kekal dari awal, dari semua sebelum itu ada, dia sudah ada sampai selama-lamanya dia tetap ada. Dan inilah kata roti hidup itu, egoemi itu, kata egoemi. Dan orang Israel kalau dengar itu, wah, mengaku dia Tuhan, egoemi. Kalau kita kan bilang roti hidup, bahasa asli egoemi. Sayalah yang turun dari surga, artos dari surga, oranos dari surga, bukan seperti mana itu. Amin. Bukan seperti mana yang kamu lapar lagi, tapi aku dari surga. Di mana itu surga? Tempat yang paling tinggi, bukan seperti mana mungkin seperti ada di langit kedua. Apa itu? Atmosfer. Ya. Seperti di samawi atau atmosfer. Hanya turun dari situ, tapi Yesus ini dari tempat yang paling tinggi, tempat kediamannya Allah, Syamaim. Hasyamaim, tempat tinggalnya takhta Allah. Dan dia dari sana datang ke dunia. Dialah roti hidup itu. Kalau yang tadi mana itu bukan dari tempat yang tinggi. Bukan dari surga yang itu. Saudara pernah dengar Paulus bilang ada 3 tingkatan surga, kira-kira begitu. Ada surga yang, ada dunia yang sekarang ini ya kita sama-sama, kita hidupin ini. Ya, atmosfer seperti ini hanya 6 mil dari ke atas. Di sini banyak roh-roh jahat. Kemudian ada surga samawi, kira-kira gitu. Samawi yang ada galaksi dan semuanya. Dan dari situ turun hujan, es dan semuanya. Ya mana kira-kira dari situ. Tapi ini yang Paulus bilang di langit ketiga kira-kira itu. Hasyamaim, Syamaim, tempat kediaman Allah yang maha tinggi. Di sana Allah bertakhta. Dan dia datang dari tempat yang maha tinggi menjadi manusia ke bawah. Dan kalau kamu dapat makanan itu, dia makanannya, yaitu firmannya, kamu tidak akan pernah lapar lagi. Sampai selama-lamanya. Tidak pernah. Wow. Yesus bilang seperti itu, saudara. Sama dengan ini. Ehye, asyir, ehye. Akulah aku. Aku adalah aku. Waktu Tuhan bertemu dengan Musa. Dia naik. Musa tanya. Siapakah namamu? Dia bilang, Ehye, Asyir, Ehye. Akulah aku. Aku ada sebelum segala sesuatu ada. Terus Musa dengar, Musa bingung. Terus kalau kita mau bilang pada orang bagaimana? Kita mau bilang apa? Penganapnya nama. Iya kan? Tuhan bilang gini. Boleh kau tahu, Jonjo. Tidak kan? Dia ulangi. Bilang sama mereka. Akulah aku yang mengutus aku kepada kamu. Musa setengah bingung tapi dia percaya. Ehye, Asyir, Ehye, akulah aku. Wah, nah waktu perkataan ini yang sama dengan ini saudara. Jadi siapa namanya Tuhan? Allah? Enggak ada kan? Ada nama Tuhan? Enggak ada. Nama Allah. Makanya ada hukum. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Jangan. Terus, orang mau bilang apa itu nama? Orang Israel gak berani. Ada tetragrama Tuhan namanya YHWH itu. Disebut Yahweh. Tapi itu bukan nama Tuhan. Ini mereka panggil Adonai. Adonai. Jadi tidak ada nama. Sekarang Tuhan kita siapa namanya? Yesus. Siapa yang kasih nama? Tuhan. Tuhan yang kasih nama. Saudara pikir Maria yang kasih nama Yesus? Yesus. Tuhan yang kasih nama. Malaikat Gabriel datang. Namanya Yesus. Dia diberi nama Yesus. Immanuel. Allah beserta kita. Itu hanya gelar. Namanya bukan Immanuel. Nama Immanuel ada di sini? Immanuel. Yesus. Dari bahasa Ibrani. Yehoshua. Yosua. Aram. Yesus. Kita bersyukur kita punya nama Tuhan yang kita kenal. Amin. Jangan kita sembah Tuhan tidak kita kenal. Saudara berteriak, Asyir, siapa itu? Dia sudah jadi manusia. Allah yang jauh sudah menjadi manusia. Makanya orang Israel, saudara, sungguh-sungguh bersyukur. Kalau mereka tahu bahwa Allah itu Yesus. Dengarlah hai Israel. Bahwa Tuhan Allah. Tuhan itu Allah kita. Dan Tuhan itu Esa. Shema Israel. Adonai. Eloheinu Echad. Adonai Echad. Tidak ada yang lain. Dengar saudara-saudara. Tuhan itu Allah kita. Dan Tuhan itu Yesus. Dia Esa. Tidak ada Yesus yang lain. Kalau saya bahasa saya. Dengarlah hai jemaat Every Nation Manado. Bahwa Tuhan Allah kita itu Esa.
tidak tiga. Dan Yesus itu Allah kita, Tuhan kita. Percayakah saudara? Percaya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terlalu lama nanti, 11:36. Oke, cepat. Manusia dirancang Allah untuk kekekalan. Saya sudah bahas tadi ya. Dari Firdaus. Nanti Yerusalem baru itu kekekalan. Jadi kita akan bertemu, reunion di sana, reuni. Ada orang bilang, Tuhan tidak mau kenal nanti di surga. Siapa bilang? Mau kenal nanti di surga. Halo Pastor Opol. Kita mau kenal. Kalau tidak mau kenal bagaimana? Kenal. Oh ini anak cucu saya. Wah ternyata kita pikir kita cuma punya 3 anak. Pak Heri bilang 2 anak. 3 anak. Nanti 1000 Pak. Karena anak cucu kan bercucu-cucu. Inilah turunnya Pak Heri Likuayang. Baliklah ke belakang. Oh haleluya. Amin. Ibu Fria bilang, kita bilang dong Pak dari dulu. Terus saya bilang, coba orang mundur. Nggak begini kita punya anak cucu, ya kan? Karena saudara bayar harga pertama, maka anak cucu akan melihat contoh. Bagaimana mengikuti Yesus. Ya. Dia tidak akan mundur imannya. Dia lihat, papa begitu, mama begitu, oma, opa, mereka bertahan sampai akhirnya. Masa orang kalah. Itu nama 10 times better. Kalau orang kalah, orang harus lebih maju. Amin? Iya, itu saudara. Jadi, kita dirancang untuk kekekalan. Saya sudah bagi tadi. Kita dirancang untuk menyembah Tuhan. Ya, saya nggak berlama di situ. Kejadian 2:8 selanjutnya Tuhan Allah menempatkan Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tapi tadi dosa dan ketidaktaatan satu orang itu akan membuat manusia hidup di dalam pekerjaan yang susah sulit dalam kehidupan dia. Tapi Tuhan tidak. Konsekuensi, terima konsekuensi. Tapi Tuhan tidak mundur. Yang kedua, jangan mengundurkan diri. Amin. Jangan mengundurkan diri. Pesan saya berulang-ulang pesan hari ini. Jangan mengundurkan diri. Apapun situasinya. Amin. Mengomel-ngomel sedikit boleh seperti orang Israel. Tapi dia tidak mundur. Petrus bilang, aduh susah sekali ikut Yesus ternyata ya. Tapi apapun yang terjadi. Ayo Pet, semangat Pet. Oke Luke. Gaspol, dia bilang. Ya. Kenapa saudara? Jangan mundur. Paulus bilang orang mundurkan diri, menurut dia, ini yang saya baca ya. Mungkin banyak, tapi ini yang saya mau tegaskan 2. 1, karena mereka tidak mencintai, karena mereka telah mencintai dunia ini. Yang kedua, mereka menolak hati nurani mereka. Hati-hati. Orang mengundurkan diri sebagai murid karena lagi mencintai dunia. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Paulus sedikit kecewa. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas telah mencintai dunia ini karena dia tinggalkan aku. Menurut catatan saudara, Demas ini pernah sama-sama dengan Paulus penjara. Tapi mungkin Demas pikir-pikir, ikut Yesus, ikut Paulus. Ini manusia satu. Saya capek ikut dia, enggak top dia no. Di kerangkeng, di penjara lagi, masa kita ikut orang seperti ini? Terus apa yang dia ajar? Kita juga bingung. Terus dia enggak populer, enggak hebat dia. Untuk apa kita ikut dia? Lama-lama dia meninggalkan Paulus. Dan dalam teologi Demas dikenal sebagai Mr. Populer. Orang yang mau top. Untuk apa kita ikut pendeta yang satu ini? Enggak top dia. Pastor Yesi ini enggak top. Ada yang lebih top. Mari kita ikut yang top. Kong top boleh Jo. Kita mau yang top. Maka dia meninggalkan Paulus. Enggak top kok ini. Ini everyday ini enggak top ini seperti. Memang kita tidak cari top. Kita tidak cari nama. Kalau gereja cari nama dia akan seperti Babel nanti. Amin. Dia akan seperti Babel. Gereja adalah melayani Tuhan. Tidak melihat siapa saudara, miskin dan kaya. Kalau cari orang kaya kita namanya kumpulan bisnismen. Kalau orang miskin semuanya kita di panti asuhan. Tapi gereja adalah gereja. Dia bukan yayasan sosial. Dia bukan kumpulan para pebisnis. Dia adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Yesus seumur hidup mereka. Apapun keadaan mereka.
Apapun status sosial mereka. Amin. Itu gereja. Rumah Allah di mana Tuhan berdiri. Demas mau populer. Itu saudara, mencintai dunia ini. Hati-hati saudara. Kita mulai mencintai dunia, kita tinggalkan Tuhan. Karena pangkat, karena jabatan, karena harta. Jual Yesus. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, bukan Calvin. Yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah ia menghujat. Ada orang seperti ini, menolak hati nurani yang murni. Tuhan sudah bicara lewat hati nurani yang murni. Dia bilang, oh nyanda, no. Tetap no. Kita pakai keputusan. Itu komang, nggak bisa. Nggak ada orang mengerti, tapi Tuhan mengerti. Kita bulat, kita punya tekad. Nggak ada yang tahu kita punya perasaan. Nggak ada yang mengerti keadaan ini. Dengar baik-baik, Yesus mengerti keadaan saudara. Jangan kecewa, jangan takut. Amin saudara, jangan mundur. Jangan mulai, ada Tuhan seperti apa, menghujat Tuhan. Ya, nggak percaya saya dengan Tuhan. Tapi akulah roti, akulah ego emi. Aduh apa ego emi, ego apa lagi. Ngonipe ego semuanya. Saudara tahu Yesus disalib karena apa? Karena dia buat mujizat. Bukan. Karena perkataan ego emi ini. Itu membuat marah para tua-tua agama. Para tafsir kitab. Karena mereka sudah pintar teologi kan. Bilang. Ya memang ini manusia menghujat. Maka Yesus dalam kerohanian disebut sebagai penghujat. Penghujat Allah. Dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia bilang dia ego ini. Marahlah kelompok agama ini. Marah mereka. Tapi mereka tidak bisa bilang Tuhan. Dia penghujat Tuhan. Orang datang kepada mahkamah agama. Dan datang kepada pemerintah dan berkata. Hei dia mau kudeta ngoni. Dia mau jadi raja. Dia mau kudeta ini negara. Orang negarawan. Wah kita mau dikudeta. Ayo salibkan dia. Tapi di antara mereka. Masa dia Tuhan? Begitu. Ini munafik kan? Jadi Yesus mau disalib bukan karena dia buat mujizat 5.000 orang makan. Bukan karena orang mati bangkit, bukan. Tapi karena dia mengaku dirinya Tuhan. Di mana ada nabi-nabi, ada orang-orang hebat yang bilang dia Tuhan. Siapa? Tidak ada. Jadi kapan sebenarnya, kapan Yesus bilang dirinya Tuhan? Nah iya gue banyak, 7 kali lagi dalam Yohanes ditulis. Akulah roti hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur. Itu semua ego emi. Apa yang membuktikan? Itu perkataan dia bahwa dia Tuhan. Karena kalau kita mengerti konteks bahasanya, banyak kali dia bilang, I am the Lord. Banyak. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Di mana pernah Yesus bilang dia Tuhan? Tidak pernah kan? Itu di 325. Di Konsili Nisea. Kamu angkat Yesus jadi Tuhan. Tidak, Yesus yang bilang dia Tuhan. Ego emi. Dan orang Israel tahu persis yang perkataan itu. Yang bisa sebut itu hanya Allah. Saya mau kuatkan saudara. Jadi Allah saudara Yesus itu sudah bilang, aku ego emi, eke asyir ege. Kenapa kamu digoyang imanmu? Dan berkata, di mana dia Tuhan? Itu dia bilang. Dia sudah bilang. Tapi itu konteks bahasa aslinya. Makanya salibkan dia, salibkan dia. Amin. Yang ketiga, tantangan sebagai murid Yesus. Percaya. Percaya ini tidak gampang kan? Percaya saja. Percaya. Terus percaya ini. Mereka dan tidak berubah. Percaya saja. Amin. Jadi apa kata lain Pak? Tidak ada. Percaya. Amin. Percaya saja. Amin. Hal sederhana yang sering kita sepelekan kata percaya. Tapi aku telah berkata kepadamu sesungguhnya kamu telah melihat aku namun kamu tidak percaya itu tadi. Saya sudah jelaskan. Iman merupakan suatu kesadaran akan Allah dan tentang kebenaran wahyunya. Lebih daripada yang diperantarai oleh akal budi. Iman kepada Allah tidak berpusat pada pencapaian keinginan diri pada sesuatu yang fana. Kekejaran yang saudara mau kejar apapun, pangkat jabatan dan semuanya. Yang membuat saudara puas. Oh kalau saudara tidak ada uang, saudara tidak beriman. Kalau saudara kaya, saudara orang beriman. Begitukah? Hah? No. Oh dia mengalami sakit dan penyakit, tidak ada iman. Makanya dia sakit terus menerus. Dia batu-batu sampai kokehe. Itu tidak ada iman. Oh dia kekurangan uang terus, dia tidak ada iman. Lihat itu si Anu. Tidak pernah orang kekurangan. Naik terus. Orang diberkati, banyak doi iman. PDP ujung-ujung DP lastnya saudara tahanan. Uang dari mana? Iman dari mana itu?
Karena mengejar dunia, mengejar harta. Dia tidak percaya pada janji Tuhan. Haleluya. Bukan pula bagaimana kehidupan agar selalu nyaman dengan tidak mengalami pergumulan. Jadi jangan tolak pergumulan. Aku tolak pergumulan. Dalam nama Yesus. Aku tidak mau bergumul, aku tidak mau bergumul. Kalau tuh saudara bergumul, Tuhan izinkan saudara masuk dalam pergumulan. Mau dibuktikan apa kesetiaan saudara percaya saudara kepada firman. Dan persoalan hidup yang membawa pada kesusahan dan kesedihan. Tetapi kehidupan seorang umat percaya yang beriman memiliki arti kehidupan yang tetap hidup dalam kebenaran walaupun menderita. Tidak ada sedikit orang bilang menderita. Ibu Deni selalu menderita di Bulenda. Karena orang gembalas. Walaupun. Ya, Pastor Ripo dan Ibu Mary lagi. Yang lain mana suaranya? Jangan saudara bilang nanti pengakuan iman orang menderita betul bagaimana? Terlalu rohani saudara, amin. Tolong roh, jangan katakan menderita. Kita tidak suka dengar kata menderita itu sayang. Yang terakhir, amin Jotare. Saya percaya pagi hari ini, saudara diberkati Tuhan. Kita didesain untuk satu hubungan. Mari kita buka hati kita pagi hari ini. Di luar itu, banyak orang mencari Kristus. Dia membangun agama, tapi dia tidak bertemu Yesus. Kalau saudara tangkap berita hari ini, seperti murid-murid, saudara akan pergi menjadikan orang di luar murid bagi Yesus. Even though saya percaya bahkan minggu depan saudara bisa melihat dalam minggu ini orang-orang terhilang. Teman-temanmu yang hampir goyang imannya, yang sudah tidak percaya lagi kepada Yesus. Tugas saudara hari ini bukan cuma duduk dan bilang amin, tapi lakukan. Katakan kepada mereka yang menderita. Katakan kepada mereka yang bergumul. Katakan kepada mereka yang sakit. Yesus tidak pernah berubah. Doain mereka. Perkuat iman mereka. Ajak mereka untuk bertemu dengan Yesus. Karena saudara sudah bertemu dengan Tuhan. Sampaikan kepada mereka, Jesus love you. Yesus mengasihimu. Peluk mereka, rangkul mereka. Bawa mereka ke Tuhan. Ada para pastor, gembala, pemimpin, ajak mereka. Dimuridkan, diajar, supaya imannya kokoh dalam Tuhan. Tugas ini belum selesai. Tugas saya selesai, bawa firman. Saya estafet kepada saudara. Bagaimana saudara menjabarkan ini? Buat diri saudara, supaya saudara tetap kuat, supaya saudara bisa mengabarkan ini kepada orang lain dan membawa juga mereka kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Lord, terima kasih buat firman. Terima kasih. Pakai kami, utus kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Pak. Biar firman-Mu ini hidup, firman-Mu berkuasa. Sampai kekal. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur. We worship. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling.
berdiri. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and death and for joy. From the ashes a new life. Come on, sing. Jesus is calling your name. Jesus is calling. Come on, sing. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness. Jesus loves flowing. The precious blood of Jesus. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was flowing. The precious blood of Jesus Christ. Say leave behind. Leave behind your regrets and mistakes. Let's come. Come today, there's no reason to wait. Because Jesus is calling. Jesus is calling. Say, bring your sorrow. Bring your sorrows and trade them Yes, for joy. yes. Invite you, Come on. Jesus is calling. They'll come to the altar. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was flowing. The precious blood of Jesus. Come to the altar. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was flowing. The precious blood of Jesus Come on, every nation mana ada. Father's arms are open Apapun keraguanmu pagi hari ini, Forgiveness tapi dia datang kepada engkau, menyatakan pribadinya. The precious blood of Jesus. Oh, come to the altar. Oh, come to the altar. The Father's arms are open. Forgiveness. Oh, was flowing.
praise you anyway. I praise Well, you tell me, anyway. sing. Faithful all my life. Blessings day and night. Day and night. Countless reasons We why. praise you I praise you anyway. anyway. Come on, come on, Every come on. promise. Through this everything. It's an We praise. I praise you anyway. Give him praise. Give him In the praise. highest. Highest praise. Give him praise. Give him praise. In the highest peace. He's worthy. Yes, he is worthy of all praise. Give him praise. Give him praise. In the highest praise. Give him praise. Give him praise. In the highest peace. He's worthy. Is worthy of all of your praise. I praise you anyway. Oh mountain, oh valley, we sing. Oh mountain, oh valley, I know that you're with me there. We praise. I praise you anyway. Yes. Masih mau menyanyi? Hah? Kita pimpin ini. Oke, semua ada waktunya, amin. Saya percaya saudara dipuaskan karena roh Tuhan. Bukan karena sekelompok manusia yang ada di sini. Bukan karena hamba Tuhan ini. Bukan. Tapi karena saudara haus dan lapar akan Tuhan. Makanya Tuhan melawat saudara. Kami hanya manusia biasa, hanya sebagai alat Tuhan. Tapi saudara orang yang luar biasa, karena saudara haus dan lapar akan Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan sampai kekekalan kepada kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu yang tidak pernah habis dan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih. Kami pulang, kami kembali dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami, bisnis kami. Bahkan mereka mengalami pergumulan dalam kehidupan, mengalami tantangan dan kesulitan. Mereka tidak berjuang sendiri. Roh Kudus bersama dengan mereka Tuhan. Tolong mereka, lindungi mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Apapun yang kau kerjakan dalam Tuhan, engkau akan berhasil. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak cucumu dan orang tuamu. Tuhan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Berkat ini datang kepadamu di ladang maupun di kota. Berkat ini datang kepadamu dengan berlimpah-limpah. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat kepadamu. Kiranya Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. God bless. Keluarga. Ya, dan hari ini adalah hari yang spesial buat keluarga Pak Christoph dan Ibu